Saya Susan Ferdinandus, peserta Latsar Angkatan 1 CPNS Pemkot Kota Manado. Unit kerja di SD Negeri 81 Manado. Saya akan mempresentasikan kegiatan laporan aktualisasi saya di unit kerja dengan judul Peningkatan Kemandirian Siswa dalam Hasil Belajar di kelas 5A SD Negeri 81 Manado. Mengawali kegiatan aktualisasi pada hari Senin tanggal 27 September 2021 di SD Negeri 81 Manado, saya akan berkonsultasi dengan mentor selaku Kepala SD Negeri 81 Manado mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Saya akan berkonsultasi dengan Kepala Sekolah selaku mentor dengan jelas, kemudian melakukan musyawarah dengan mentor untuk konsultasi dan persetujuan kegiatan. Dalam proses melaksanakan konsultasi dengan mentor menggunakan sikap yang ramah, sopan, dan santun, dengan adanya persiapan yang matang akan memberikan strategi efektif dan efisien dalam berkomunikasi dengan atasan mengenai gagasan pemecahan isu. Setelah selesai berkonsultasi dengan kepala sekolah selaku mentor, saya akan berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat saya di SD Negeri 81 Manado pada tanggal 29 September 2021 mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dengan jelas. Kemudian melakukan musyawarah bersama dengan rekan-rekan sejawat saya. Dalam proses musyawarah, saya akan bersikap tidak diskriminatif dan mendengarkan dan mencatat setiap ide dan saran dari rekan-rekan sejawat, serta menggunakan waktu berkoordinasi dengan seefektivitas mungkin agar tidak mengganggu waktu kerja dari rekan-rekan saya, serta dengan jujur akan menyampaikan semua hasil koordinasi pada saat rapat bersama semua guru. Pada tanggal 29 September 2021, saya membuat buku catatan hasil belajar siswa dengan penuh tanggung jawab. Saya akan menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan. Dalam pembuatan buku catatan hasil belajar siswa, saya akan menggunakan laptop pribadi saya sebagai wujud rela berkorban, sehingga tidak mengganggu kerja rekan-rekan sejawat saya. Dalam membuat format buku di Excel, saya akan bekerja secara adil dan transparan, mencatat semua nama murid yang ada di kelas 5A dan tidak ada yang terlewat. Dan hasilnya nanti bisa dilihat semua murid di kelas 5A, sehingga mereka bisa melihat pencapaian hasil belajar mereka secara mandiri. Dalam pembuatan buku catatan hasil belajar siswa, saya akan berinovasi dengan tampilan yang menarik sehingga mempermudahkan saya saat mengisi hasil belajar siswa dengan penuh sikap disiplin. Sehingga setiap hari saya akan mengecek hasil belajar peserta didik supaya tidak ada yang terlewat. Pada tanggal 30 September 2021 dan 1 Oktober 2021, saya akan melakukan kegiatan 4 melaksanakan pertemuan dengan orang tua. Sebelum saya melakukan pertemuan dengan orang tua murid, saya akan mencatat nama-nama peserta didik yang tidak pernah mengirimkan hasil belajar secara transparan, sehingga daftar nama peserta didik dapat dilihat oleh kepala sekolah sebagai pimpinan. Setelah itu saya akan melakukan musyawarah bersama orang tua lewat handphone akan kesediaan waktu yang tepat untuk saya kunjungi atau saat saya menelepon setiap orang tua dari peserta didik saya dengan profesional dan tidak berpihak. Saya akan memakai bahasa yang sopan, berpakaian yang sopan, sabar dan menghargai saat orang tua dari peserta didik bicara, sehingga akan ada keterbukaan dari orang tua peserta didik saat bicara, serta menggunakan waktu secara efektif dan efisien agar tidak mengganggu waktu kerja dari orang tua peserta didik saya, serta menunjukkan rasa kepedulian pada setiap keluhan atau masalah yang disampaikan oleh orang tua dari peserta didik saya. Pada tanggal 4 Oktober, saya melakukan kegiatan 5, yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP tema 3 dan tema 4 kelas 5. Sebelum saya memulai pembelajaran, saya akan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan minggu efektif dan kalender pendidikan dengan penuh tanggung jawab. RPP yang akan saya susun, saya akan berpegang pada petunjuk teknis serta kaidah-kaidah yang ada sebagai wujud patuh pada peraturan. RPP yang dihasilkan harus memiliki kualitas sesuai dengan apa yang diharapkan. Tentunya saya akan bersikap profesional. Saya juga akan membuat RPP sesuai dengan inovasi, sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini saya mencoba menggunakan aplikasi Canva dalam penyusunan RPP. Pada tanggal 4 sampai 16 Oktober 2021, saya melaksanakan kegiatan 6, yaitu evaluasi kegiatan. Sebelum memulai kegiatan belajar, saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran dengan penuh tanggung jawab dan jelas, sehingga pembelajaran akan terarah dan sesuai dengan RPP. Sebelum proses pembelajaran, saya akan selalu mengajak berdoa, serta menyanyikan lagu nasional sebagai wujud cinta tanah air. Saya akan mengecek kehadiran dari peserta didik sebagai wujud sikap profesional, sehingga saya bisa mengetahui jika ada siswa yang tidak hadir dan akan menghubunginya jika tidak memberi keterangan. Saya akan membuat media pembelajaran yang kreatif dan inovasi dengan menggunakan platform yang ada dan yang belum pernah digunakan di sekolah sebelumnya. Setelah saya memberikan tugas dan diperiksa, saya akan memasukkan hasil belajar peserta didik ke dalam buku hasil belajar siswa secara jujur dan bertanggung jawab. Demikian laporan aktualisasi saya
Terima kasih.